Pertama sejak tahun 2003, Ballon d'Or tanpa Messi dan Ronaldo. Tidak ada nama Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo di nominasi Ballon d'Or 2024. Keduanya kompak tidak masuk ke dalam nominasi untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 21 tahun. Ronaldo pertama kali masuk ke nominasi Ballon d'Or di tahun 2004, sementara Messi pertama kali masuk nominasi 2 tahun kemudian. Messi memegang rekor sebagai pemegang Ballon d'Or terbanyak yakni 8 kali. Dan Ronaldo menyusul di belakangnya dengan koleksi 5 kali. Ronaldo jadi YouTuber, Douglas Costa gabung OnlyFans. Douglas Costa menyusul mantan rekan timnya yakni Ronaldo merambah ke dunia digital. Mantan pemain dari Juventus tersebut bukan menjadi YouTuber semacam Cristiano Ronaldo, melainkan menjadi artis di OnlyFans. Bergabungnya Costa ke OnlyFans membuat beberapa fans terheran-heran. Situasi tersebut terkenal sebagai tempat para kreator mencari uang dengan memamerkan video-video dewasa. Martin Paes debut lawan Arab Saudi. Kabar baik menghampiri Indonesia ketika melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City. Martin Paes dipastikan bisa dimainkan pada laga ini. Paes sebelumnya disebut baru bisa debut dengan timnas Indonesia saat menjamu Australia pada tanggal 10 September mendatang. Indonesia diprediksi tembus ronde yang keempat. Indonesia diprediksi akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan finish di atas Bahrain dan Cina dalam klasemen akhir ronde yang ketiga. Bukan tanpa alasan prediksi itu muncul. Diketahui cara Cina lolos ke ronde ketiga dinilai kurang meyakinkan, sedangkan Bahrain relatif imbang dengan Indonesia. Keunggulan atas dua lawan ini dinilai akan membuka jalan Indonesia menuju ronde yang keempat. Cedera tak kunjung sembuh, bos timnas Belanda mulai khawatir kondisi dari Frenkie de Jong. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengakui bahwa ia mulai khawatir dengan cedera pergelangan kaki yang dialami oleh gelandang Barca Frenkie de Jong. Situasi Frenkie de Jong cukup mengkhawatirkan karena ini adalah waktu yang cukup lama dia absen, ujar dari Koeman. Diketahui De Jong ditanduk keluar lapangan saat pertandingan melawan Real Madrid pada bulan April yang lalu dan hingga kini tanpa ada tanggal pasti kapan ia bisa kembali dan belum diyakini cukup fit untuk bisa berlatih kembali. Ronald Koeman sebut Arne Slot hoki latih Liverpool. Tangan dingin Arne Slot melatih Liverpool mendapatkan tanggapan dari Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda itu menganggap bahwa Arne Slot beruntung mewarisi skuad yang sudah bagus di Anfield Stadium. Arne Slot melakukan pekerjaan yang sedikit lebih baik, namun jika Anda memiliki 3 penyerang seperti yang dia punya, Anda pasti menyadari bahwa Anda beruntung, ujar dari Koeman. Dia berhasil mengantarkan Mohamed Salah dan kawan-kawan meraih kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan Liga Inggris. Vinicius coba gagalkan Spanyol jadi tuan rumah Piala Dunia. Vinicius Junior memang sukses di Spanyol bersama Real Madrid, namun di sisi lain ia juga cukup merasa menderita. Meski ada protokol rasisme, insiden rasis masih terus saja terjadi. Oleh karena itu Vinicius Junior pun tidak puas dengan aksi dari pihak La Liga. Ia kini mencoba berusaha membuat La Liga menangani kasus rasisme itu dengan lebih serius. Caranya adalah dengan mencoba menggagalkan status Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Pemain tak terpakai ini masuk ke skuad Arsenal di ajang Liga Champions. Skuad Arsenal untuk musim kompetisi Liga Champions telah resmi diumumkan dan ada satu nama yang mengejutkan dalam daftar tersebut yakni Kieran Tierney. Tierney sudah tidak bermain untuk Arsenal sejak Agustus 2023 dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City. Setelah itu ia bergabung dengan Real Sociedad dengan status pinjaman. Sempat diperkirakan akan meninggalkan Emirates pada musim panas. Namun pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera hamstring yang cukup parah yang kini membuatnya gagal pindah. Joshua Zirkzee disebut pembelian gagal.
Jokol mengaku tidak habis pikir dengan orang-orang yang sudah melabeli Circe sebagai rekrutan gagal hanya karena ia tidak bisa tampil maksimal ketika berhadapan dengan Liverpool. Ia menilai masih sangat terlalu dini untuk bisa melabeli Circe rekrutan gagal, apalagi dia belum lama ini bergabung dengan Manchester United. Lebih lanjut, Cole juga optimis bahwa Circe bakal menjadi pemain yang bagus untuk Manchester United. Ia menilai sang pemain saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru. Transfer Jadon Sancho, United Turki dan Chelsea berpeluang untung. Legenda Manchester United yakni Andy Cole juga menyebut bahwa Chelsea berpeluang untung besar dari transfer Jadon Sancho, sementara Setan Merah justru merugi. Chelsea diketahui punya kewajiban melabeli secara permanen. Harganya disebut berkisar 20–25 juta pound sterling. Harga yang harus dibayarkan oleh Chelsea tersebut tentu saja sangat murah jika dibandingkan dulu sewaktu MU mendatangkannya dari Dortmund yang dibeli senilai 73 juta pound sterling. Real Madrid jadi klub terakhir Dani Carvajal di Eropa. Dani Carvajal memastikan bahwa Real Madrid akan jadi klub terakhirnya di Eropa. Apabila harus meninggalkan Madrid, maka Carvajal berencana ke Timur Tengah atau ke Amerika. Kontrak Dani Carvajal bersama Madrid akan berakhir di musim panas 2025. Meski begitu, Real Madrid disebut-sebut cuma akan menyodorkan kontrak berdurasi setahun saja kepada Carvajal. Sampai saat ini belum diketahui Carvajal akan menyetujui ataukah tidak. Fabrizio Romano sebut Adrien Rabiot ngarep banget untuk gabung dengan Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi menarik terkait dari Adrien Rabiot. Ia menyebut bahwa sang gelandang sangat berminat untuk bergabung dengan Manchester United. Romano menyebut bahwa Rabiot sebenarnya ngebet untuk gabung dengan Setan Merah, namun sayang Manchester United memutuskan untuk tidak mendatangkannya. MU menolaknya karena Rabiot meminta gaji yang sangat besar. Di sisi lain, Rabiot juga meminta bonus yang besar kepada MU, dan situasi ini membuat manajemen Setan Merah enggan untuk mendatangkannya. Klub Yunani ini bakal jadi destinasi baru dari Anthony Martial. Mantan penyerang Manchester United Anthony Martial dikabarkan telah menemukan klub baru dengan sang pemain. Kini tengah mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari AEK Athena. Menurut laporan dari Sport24, AEK Athena telah mengajukan penawaran untuk Martial yang disebutkan sebagai kontrak terbesar dalam sejarah klub. AEK Athena berada di posisi kedua di Liga Super Yunani di musim lalu, namun tidak bisa tampil di kompetisi Eropa musim ini setelah tersingkir di babak kualifikasi Liga Eropa bulan yang lalu. Lyon resmi amankan Vertonghen dari Marseille via joker transfer. Lyon resmi mengamankan jasa Jordan Vertonghen dari Marseille dengan mahar mencapai 4 juta euro. Peresmian ini diumumkan pada Kamis dini hari. Sang pemain merapat melalui mekanisme joker transfer. Joker transfer adalah transfer khusus yang diberikan kepada tim-tim dari Prancis. Satu tim boleh mendatangkan satu pemain tambahan dalam periode ini dari tim Liga 1 maupun dari tim Liga 2 guna bisa memaksimalkan komposisi timnya hingga tanggal 31 Desember mendatang. Dan Lyon pun memanfaatkan momen ini untuk bisa menambah kekuatan di lini tengah mereka. Milan berharap Divock Origi dan Fode Ballo-Touré bisa terjual. Fode Ballo-Touré dan juga Divock Origi tidak jadi bagian dari pelatih Paulo Fonseca, dan kini keduanya bisa saja pindah ke Liga Super Turki. Bursa transfer musim panas klub Turki masih dibuka hingga tanggal 13 September mendatang, dan AC Milan berharap kepindahan Victor Osimhen ke Galatasaray pada akhirnya akan menarik dua pemain yang tidak diinginkan, Divock Origi dan juga Fode Ballo-Touré. Tinggalkan Manchester United, Casemiro menuju Turki. Ada kabar terbaru terkait masa depan dari Casemiro. Gelandang asal Brasil tersebut berpotensi meninggalkan Manchester United dan pindah ke Turki. Laporan terbaru dari ESPN, Galatasaray menjadi tim yang saat ini mengincar jasa dari Casemiro. Diketahui Galatasaray ingin memperkuat tim mereka. Setelah mendatangkan Victor Osimhen, mereka butuh gelandang top di lini tengah mereka. Menurut laporan tersebut, Galatasaray saat ini masih melakukan negosiasi untuk transfer dari Casemiro dan mereka berencana untuk bisa meminjamnya selama 1 musim.
Michael Owen minta MU pecat Erik ten Hag agar bisa segera bangkit. Mantan striker Manchester United yakni Michael Owen menyarankan mantan klubnya untuk bisa mengakhiri hubungannya dengan manajer Erik ten Hag guna meningkatkan peruntungan mereka di atas lapangan. Owen melihat bahwa Manchester United akan sulit berada di posisi 4 besar kecuali mereka memecat Erik ten Hag saat ini. Owen pun mendesak adanya pergantian manajer di ruang ganti Manchester United. Anthony bakal tinggalkan MU di pekan ini. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berpotensi berpisah dengan Anthony dalam waktu yang dekat ini. Terbaru media Turki yakni Fotomak melaporkan Anthony akan pindah dari Manchester United. Ia dilaporkan akan pindah menuju Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce mengajukan tawaran peminjaman untuk jasa Anthony. Mereka akan meminjam sang winger selama 1 musim penuh. Real Madrid siapkan langkah spektakuler. Rodri jadi target utama transfer musim depan. Real Madrid telah menetapkan Rodri sebagai target transfer utama mereka untuk bursa transfer musim panas. Usai sang pemain ragu-ragu untuk bisa menandatangani perpanjangan kontrak dengan Manchester City. AS melaporkan presiden klub yakni Florentino Perez, kepala pemandu bakat Juni Calafat dan juga manajer Carlo Ancelotti. Semuanya sejalan dengan upaya mengejar Rodri yang sedang mencari pengganti dari Toni Kroos. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Rodri hanya bisa mempertimbangkan 2 opsi, yakni menandatangani kontrak jangka panjang yang baru di Man City atau pindah ke Real Madrid.